Kembali di News on the Spot, pemirsa, meski berangsur membaik, namun tim dokter kepresidenan masih belum izinkan siapapun menjenguk Presiden ketiga RI B.J. Habibie. Kita langsung akan bergabung dengan reporter Riyad Nurhidayat dan juru kamera Budi Manurung di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Riyad, selamat siang. Seperti apa kondisi Pak Habibie siang ini? Ya, selamat siang Carlos. Berdasarkan data yang kami peroleh dari keponakan dari B.J. Habibie, yaitu Adri Subono, yang menjenguk beliau beberapa waktu yang lalu, mengatakan bahwa kondisi Habibie sampai saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Adri Subono mengatakan memang Habibie sempat mengalami demam yang cukup tinggi sekitar 39 derajat, dan ini dialami oleh Habibie selama 3 hari berturut-turut, dan atas rekomendasi dari kedokteran dari presiden atau kepresidenan mengatakan bahwa sebaiknya Habibie harus dirawat di RSPAD, dan hingga saat ini kondisinya memang masih belum bisa dijenguk oleh siapapun, baik kerabat atau pejabat negara yang ingin datang ke RSPAD ini. Kondisi ini atau anjuran ini diperintahkan oleh kedokteran sehingga agar B.J. Habibie dapat beristirahat secara full dan tidak diganggu oleh siapapun. Dan prediksi dari Adri Subono bahwa B.J. Habibie ini akan kembali ke kediamannya sekitar hari Senin atau hari Selasa esok. Dan hingga saat ini Rumah Sakit RSPAD masih belum memberikan keterangan lebih lanjut kepada kami terkait dengan perkembangan kondisi dari Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Kemudian Carlos, Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat sejak kemarin. Kondisi Habibie masih dalam observasi tim kedokteran sehingga belum diizinkan untuk dijenguk oleh siapapun. B.J. Habibie tiba di RSPAD Gatot Subroto sekitar pukul 4 sore. Presiden ketiga Republik Indonesia itu mengalami demam tinggi sejak 3 hari terakhir. Tim dokter menyarankan agar B.J. Habibie dirawat dan diberikan infus serta menjalani observasi di rumah sakit. Hal itu dilakukan mengingat usia B.J. Habibie yang sudah menginjak 80 tahun. Pihak kerabat mengatakan B.J. Habibie mengalami demam yang naik turun dan mengeluhkan dengkulnya yang sakit. Sebelum mengeluh sakit, B.J. Habibie masih menerima beberapa tamu bahkan sampai Jumat sore sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Disarankan oleh dokter untuk dirawat di rumah sakit dan akan diberikan infus dan juga observasi apa yang menyebabkan Bapak jadi panas badannya gitu. Tapi keadaan Bapak alhamdulillah baik-baik saja. Mudah-mudahan hanya beberapa hari saja bisa selesai observasi di sini dan bisa pulang lagi. Gejalanya dari jam berapa tadi? Gejalanya udah beberapa hari yang lalu. Jadi udah beberapa hari ini Bapak itu demam panas tinggi. Sudah ada 2-3 hari. Lalu kalau siang turun lagi, atau malam panas lagi. Dan itu kan untuk seorang yang berumur 80 tahun itu kan ya udah harus benar-benar mendapatkan treatment spesial gitu lah. Aktivitas terakhir Bapak apa? Kenapa? Aktivitas terakhir Bapak? Aktivitas terakhir Bapak ya biasa saja menerima tamu, tapi ini udah berapa hari memang tamu-tamu sudah tidak diterima. Bapak sudah tidak terima tamu. Dan memang beberapa hari yang lalu kan Bapak juga dengkulnya sakit ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang pelan-pelan membaiklah dengkulnya. Jadi sekitar jam berapa sih? Tadi kita sampai di sini jam 4, sekitar jam 4 sore. Ya, Carlos dan juga pemirsa, di tahun 2014 lalu Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie juga sempat dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Saat itu Habibie dirawat selama 2 pekan di rumah sakit karena kelelahan. Gimana sih? Di akhir tahun 2014, Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto pada Kamis 23 Oktober 2014. Saat itu B.J. Habibie mengeluhkan sakit di bagian perut sebelum dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto. B.J. Habibie sempat dirawat selama 1 hari di Rumah Sakit Borosmo Bandung, namun setibanya di Jakarta B.J. Habibie kembali sakit dan dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto selama 2 pekan. Tim dokter kepresidenan memantau perkembangan kondisi kesehatan Presiden ketiga RI itu
Meski tidak ada penyakit serius, tim dokter saat itu menyarankan agar B.J. Habibie memperbanyak istirahat dan mengurangi kegiatannya agar tidak terlampau lelah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat ya. Amin. Ya, baik Carlos, Adri Subono tadi mengatakan juga bahwa sebelum diberangkatkan ke RSPAD Gatot Subroto ini, Habibie kondisinya dalam keadaan baik dan sempat tertawa dan tersenyum kepada siapapun yang menjenguknya di rumah kediaman B.J. Habibie. Dan berikut adalah pernyataan langsung dari keponakan B.J. Habibie, Adri Subono. Ya, aman-aman aja, insya Allah. Mohon doanya aja. Ada perkembangan baru dari dokter? Belum, tadi pagi kan menjalankan beberapa pemeriksaan. Ya mungkin kita lihat habis ini hasilnya. Jadi 3 hari, memang 3 hari terakhir itu Bapak demam tinggi. Jadi demam panas badannya. Lalu untuk umur orang yang sudah berumur 80 tahun, kalau demam tinggi itu kan pasti harus mendapatkan pengawasan khusus ya. Lalu dianjurkan oleh tim kepresidenan untuk dirawat di sini gitu. Ya, baik Carlos, Adri Subono juga mewakili dari keluarga besar B.J. Habibie meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk kesembuhan dari Presiden ketiga RI tersebut. Kita kembali ke Carlos Michael di studio. Iya, doa kita bersama seluruh bangsa Indonesia agar semakin membaik kesehatan Presiden RI ketiga B.J. Habibie. Terima kasih Riyad Nur Hidayat atas informasi langsung dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan